Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, katanya, "Bang, apakah sisa lahan terong bisa langsung kita tanami terong kembali? Dan kemudian apakah sisa daripada lahan mentimun bisa kita tanami terong? Dan kemudian apakah harus menggunakan pupuk susulan, artinya pupuk kotoran hewan susulan?" Baiklah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya update video terbaru untuk proses budidaya tanaman terong ataupun tanaman cabai ya teman-teman. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kemudian channel ini saya bangun, dan semata real murni berdasarkan pengalaman sendiri untuk proses keberhasilan dalam budidaya tanaman terong ya teman-teman. Jadi kita perbandingkan dulu ya. Tadi kan ada yang bertanya, apakah Bang, sisa lahan terong bisa kita tanami langsung tanaman terong kembali atau tidak? Nah, untuk jawabannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ketika kita sudah melaksanakan penanaman terong, ada baiknya teman-teman merolling tanaman yang lain, sehingga nanti setelah kita melakukan tanaman yang lain barulah kita melakukan penanaman terong kembali ya teman-teman. Oh loh Bang, karena kenapa? 3 atau 4 tahun yang lalu saya membuktikannya sendiri. Meskipun pada tanaman terong tersebut tumbuh ya setelah kita tanami terong kemudian tanami terong kembali, tetapi cenderung dia tidak maksimal untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Lain halnya ketika kita sudah melakukan perollingan terlebih dahulu dengan tanaman yang lain, barulah kita tanami terong kembali, itu akan bagus ya teman-teman. Itu jawabannya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua masih dari teman-teman juga, apakah Bang, sisa lahan mentimun bisa kita langsung tanami terong? Jawabannya bisa ya teman-teman. Tapi kemudian yang akan terjadi adalah, yang pertama, biasanya karena untuk penanaman mentimun itu kita melakukan pemupukan dengan menggunakan urea ya teman-teman, sehingga nantinya cenderung penyakit busuk batang yang akan terjadi pada tanaman terong kita cenderung akan lebih banyak ya teman-teman. Kita ambil contoh, kalau kita misalkan menanam terong 100 pohon ya teman-teman, dan kita dari sisa lahan timun tersebut, maka dapat dipastikan yang tumbuh itu hanya sekitar 70 pohon. Yang 30 pohon saya pastikan itu akan cenderung dia mengalami busuk batang. Oleh karenanya maka dalam proses budidaya tanaman terong sudah saya tekankan beberapa kali bahwa tidak boleh menggunakan pupuk urea ya teman-teman. Jadi indikasi atau sisa dari pemupukan urea tersebut pada tanaman mentimun sehingga masih terdampak pada tanaman terong yang akan kita tanam ya teman-teman. Tapi untuk tanaman mentimun ya teman-teman, saya sarankan setelah menanam mentimun ada baiknya teman-teman membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1. Itu akan cenderung lebih baik pertumbuhannya ketimbang kita menanam terong dari sisa lahan mentimun yang telah finish itu tadi ya teman-teman. Dan kemudian perbandingan keuntungan antara budidaya tanaman mentimun dengan tanaman terong ya teman-teman, sudah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan adalah ketika kita melakukan penanaman mentimun, biasanya kita melakukan pemanenan itu adalah 33 hari setelah tanam kita bisa melakukan panen perdana pada budidaya tanaman mentimun ya teman-teman. Dan cenderung 15 kali petik, biasanya tanaman mentimun itu ke 20 kali petiknya biasanya sudah cenderung dia tidak maksimal untuk ukuran buahnya. Lain halnya dengan budidaya tanaman terong ya teman-teman. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang kemudian ingin menanam mentimun juga silahkan, ingin menanam terong juga silahkan, tapi ini sebagai perbandingan saja bahwa
keuntungan akan jauh lebih cenderung banyak ketimbang kita melakukan budidaya tanaman mentimun jika dibandingkan dengan tanaman terong ya teman-teman. Dan untuk tanaman terong ini sendiri ya teman-teman, jadi biasanya meskipun secara pertumbuhannya kurang bagus, kita bisa melakukan pemetikan itu sebanyak 35 atau 36 kali petik ya teman-teman, tergantung daripada kondisi cara perawatan dan penanaman yang baik dan benar ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman simak, ini sudah umurnya sekitar 5 bulan setengah ya teman-teman, dan ini sudah saya melakukan pemanenan itu sebanyak 14 kali ya, dengan sekitar penghasilan dari budidaya tanaman terong yang saya miliki ini adalah 3,5 ton daripada populasi 3.000 batang tanam ya teman-teman. Itu sebagai perbandingannya. Dan kemudian ya, pertanyaan berikutnya adalah untuk sisa lahan daripada budidaya tanaman kacang panjang yang ingin ditanami tanaman terong, itu pun saya tidak menyarankan ya teman-teman. Sebaiknya untuk sisa lahan kacang panjang itu tadi, silahkan teman-teman tanami kembali dengan cabai rawit hijau ya teman-teman. Itu akan cenderung lebih bagus ya pertumbuhannya ketimbang daripada kita langsung menanam terong ya teman-teman. Jadi ada baiknya tanaman terong itu ditanam setelah melakukan penanaman cabai. Kalau kita melakukan penanaman cabai ya, setelah cabainya finish, barulah kita melakukan penanaman terong. Itu akan cenderung lebih bagus ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, saya sudah menanam dari sisa lahan cabai, kemudian saya tanami terong, dan memang fix bagus, real, hasilnya luar biasa bagus ya teman-teman. Jadi karena biasanya untuk kotoran hewan dia akan maksimal usianya ketika 1 bulan pertama sampai kemudian 6 bulan. Setelahnya kalau bisa teman-teman dalam proses budidaya tanaman terong, silahkan teman-teman gunakan pupuk susulan kembali dengan menggunakan kohe susulan ya teman-teman. Itu akan cenderung jauh lebih bagus ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak ini di belakang saya, ini semuanya bagus ya teman-teman untuk pertumbuhan terongnya. Dan untuk di belakangnya lagi ya, ini adalah tanaman oyong atau gambas ya teman-teman. Jadi ini pun sama, ini tadinya sisa penanaman terong, kemudian saya berikan pupuk susulan dan barulah saya menanam gambas atau oyong ya teman-teman. Dan ini di sebelahnya terong, dan ini sebelah bawahnya pun terong. Jadi populasi terong yang saya miliki di sini adalah 3.000 batang tanam, dan untuk oyong atau gambasnya di bawah ini adalah 1.000 batang tanam ya teman-teman. Jadi itulah kemudian jawaban, semoga bermanfaat dari mana atau daripada apakah boleh sisa lahan terong atau penanaman terong ditanami terong kembali. Jawabannya ada baiknya teman-teman melakukan perolingan dengan tanaman yang lain, dan kemudian sisa lahan mentimun sebaiknya teman-teman setelah finish mentimunnya barulah kita tanami cabai rawit hijau. Kenapa nggak ditanami cabai rawit putih? Jadi kan untuk cabai rawit putih, selain daripada riskan ya terhadap buahnya rontok, juga biasanya lebih cenderung terkena virus kuning seperti ini ya teman-teman. Ini cabai ini sakit sebetulnya ya teman-teman, sehingga jika kita bandingkan dengan cabai rawit hijau, itu akan cenderung lebih mudah untuk perawatannya ya teman-teman. Jadi untuk matang ya, untuk matangnya juga memang sebelum matang itu untuk cabai rawit putih itu, jika salah dalam proses penanggulangannya, jangankan untuk matang, sebelum matang biasanya cenderung cepat rontok ya teman-teman. Oke, kita langsung ke cabai rawit hijaunya ya teman-teman, sebagai pembuktian bahwa memang untuk cabai rawit hijau itu pertumbuhannya akan bagus dari sisa lahan penanaman mentimun ataupun sisa lahan penanaman kacang panjang ya teman-teman. Ya, ini kan cabai rawit hijau ya teman-teman. Ini masih ada di satu area daripada budidaya tanaman terong yang saya miliki ya teman-teman. Ini sebetulnya saya tanam tidak banyak ya, hanya di sela-sela daripada tanaman terong itu sendiri, tapi memang untuk kualitasnya bisa teman-teman simak ya, buahnya sangat lebat sekali ya, sangat banyak sekali. Kita pindah ke pohon yang satunya lagi.
Itulah jawaban daripada sisa lahan terong. Sebaiknya lakukan perolingan dulu sebelum kita melakukan penanaman terong kembali. Bisa kita melakukan perolingan tanaman dengan menanam mentimun, dan juga bisa kita melakukan penanaman cabai kemudian kacang panjang ya teman-teman. Barulah kita setelah itu melakukan penanaman terong kembali ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses atau dalam penjelasan sisa lahan terong, kemudian di rolling dengan tanaman yang lain, barulah kita tanami terong kembali. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa silahkan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya update video terbaru. Dan kemudian yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.